Hadirin sama rahimakumullah. Eh, ya hari ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yaitu surat Al-Baqarah mulai dari ayat 267 tapi saya akan coba awali dari ayat 264 mengulangi pertemuan kemarin bahwa hadirin kita insya Allah sudah ada di bagian akhir dari surah Al-Baqarah dan bagian akhir surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang prinsip-prinsip prinsip-prinsip Islam di dalam membangun perekonomian, membangun kesejahteraan, yaitu salah satu toolnya adalah dengan sedekah ya, atau dengan berinfak. Di dalam ayat ini Allah banyak sekali membuat tamsil tentang pentingnya berinfak ya. Saya akan mulai dengan mengulang sedikit dari pertemuan pada 2 minggu yang lalu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali mengungkapkan tentang keutamaan berinfak, keutamaan bersedekah itu sampai membuat banyak sekali perumpamaan. Contoh diantaranya adalah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ini ayat berapa ini? Ayat 264 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu sulda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu. Jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti perasaan penerima. Ini. Jadi kemarin kita bahas bahwa ada azab, ya, ada cara yang Allah ajarkan tentang bersedekah. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer, karena motivasinya ingin mendapatkan apresiasi dari manusia, ya, bukan dari Allah. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, perumpamaan orang yang bersedekah bukan karena Allah, ya, karena riya semata-mata, itu seperti batu licin, ya, batu yang licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Tidak ada pasir, tidak ada debu yang menempel, diguyur oleh hujan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Hilang ya sama sekali. Begitulah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian itu kepada orang kafir. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan juga tamsil ya. Perumpamaan, itu perumpamaan pertama adalah orang yang bersedekah karena riya. Dan yang kedua ini adalah di ayat 265 Allah berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran yang tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya pun, hujan gerimis pun cukup. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin, ini sebuah perumpamaan ya. Yang ayat sebelumnya perumpamaan orang yang berinfak ya, bukan karena Allah, itu infak yang umumnya dilakukan orang-orang kafir. Dan ini yang kedua adalah perumpamaan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, ingin mengharapkan ridha Allah karena Allah semata. Mereka itu perumpamaan beda ya. Perumpamaannya jauh berbeda ya.
Jadi perumpamaan itu di dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan pertanian, menggunakan tanah. Ya. Kenapa menggunakan tanaman? Kenapa? Karena perumpamaan itu kan mestinya yang mudah difahami oleh semua orang. Kalau yang namanya tanaman, level pendidikan apapun tahu itu tanaman itu. Tanah juga semua orang tahu, termasuk batu. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang berinfak, ya, orang yang bersedekah atau yang memberikan hartanya bukan karena Allah itu seperti batu, ya, yang kemudian apa namanya batu ya di atasnya ada tanah atau ada debu, disiram hujan ya hilang. Ya. Jadi hujan itu seperti pemberian ya, pemberian mereka, sedekah mereka. Itu kalau sudah itu ya hilang, bahkan menghilangkan, bahkan yang namanya batu itu kan walaupun disirami dengan air berapapun nggak akan menjadi subur gitu, ya kan? Nggak akan menjadi subur. Karena apa? Karena batu. Ya. Bahkan dia hanya licin begitu, bahkan bisa menghilangkan kesuburan. Demikianlah orang yang berinfak. Nah bedanya hadirin, ini Masya Allah ya, sementara orang yang berinfak karena Allah, untuk mencari ridha Allah, itu Allah langsung membuat tamsilnya seperti kebun. Ya. Jadi seperti kebun, bukan seperti batu. Kebun itu kan terdiri tanah. Ya, bahkan kebun di dataran tinggi. Ya, umumnya di dataran tinggi itu kan ya lebih lebih baik ya, lebih subur ya, dibanding dengan dataran yang rendah. Bahkan di situ dikatakan air hujan itu bahkan bisa menghasilkan, bisa menyuburkan tanaman. Jadi sedekahnya bisa menyuburkan tanaman. Ya. Sedekahnya itu bisa menyuburkan rezeki. Kemudian apa namanya? Bahkan Allah mengatakan hujan itu bisa menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ya. Jadi sedekah itu seperti hujan yang kalau orang yang karena berinfak karena Allah itu bisa sampai 2 kali lipat begitu ya. Kalau ayat sebelumnya kan seperti biji ya, seperti tanaman seperti biji yang menghasilkan 7 tangkai, kemudian masing-masing tangkai menghasilkan buah 100, 700 kan. Bahkan jika hujan tidak menyiraminya, hujan gerimis pun memadai. Masya Allah hadirin. Karena apa? Karena hujan, kemudian di atas turun yang di atas kebun pada tanah yang baik itu tersimpan di dalam. Dan dia bisa menyuburkan tanah. Hadirin, inilah tamsil. Ya. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya karena Allah dan karena riya. Ya. Perumpamaan pertama itu adalah perumpamaan orang yang berinfak karena riya. Ya. Itu adalah seperti orang yang hati yang keras. Jadi orang yang hatinya keras seperti batu, tidak ada kesuburan, tidak ada kelembutannya di dalam itu. Tidak dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman, ya. Tidak dapat menyimpan air, batu itu. Bahkan tanah yang menempel di atas batu saja segera hilang oleh air hujan itu. Itulah mereka orang yang berinfak karena riya. Tapi berbeda dengan orang yang kedua ini. Hati adalah yaitu berinfak yang karena Allah. Itulah hati yang penuh iman. Hatinya lembab dengan ikhlas. Hatinya lembut. Yang berinfak karena mengharapkan ridha Allah semata. Seperti tanah yang subur, mampu menyimpan air dan tanaman atau tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Hujan itu seperti sedekah yang menghidupkan hati orang-orang yang beriman hadirin. Ya, subhanallah. Jadi itulah Allah membuat membuat tamsil, ya, membuat perumpamaan. Moga-moga perumpamaannya akan menjadi semakin kita bersemangat ya di dalam bersedekah. Karena Allah memperbaiki kualitas sedekah kita. Karena apa? Karena memang tidak ada ya, kebaikan bagi mereka yang bukan karena Allah, tapi walaupun sedikit, tapi karena Allah, itulah sedekah yang akan mampu menyuburkan hati-hati, menghidupkan hati-hati. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ayat berikutnya,
ayat 266. Ini juga masih berkaitan dengan keutamaan berinfak dan bersedekah. Allah SWT berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil wa 'anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ini juga Allah kembali menegaskan. Jadi demikian ya, Allah itu menjelaskan begitu mudah, begitu gamblang tentang keutamaan berinfak ini agar insya Allah di dalam supaya kita semakin jelas, semakin bersemangat. Mari kita renungkan ayat ini. Ayawatu ahadukum, apakah salah seorang di antara kamu ingin ya? Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini juga menguatkan dan menjadi menegaskan kembali bahwa orang-orang yang berinfak dengan semangat karena Allah, mengharapkan ridha Allah, itu tadi sudah diibaratkan, diumpamakan seperti kebun ya, yang subur, ya, yang selalu berbuah, bahkan berbuahnya 2 kali lipat, ya. Bahkan di saat musim-musim kering pun masih bisa berbuah. Nah, Allah menambah ini. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur ya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai? Ya. Ini kan luar biasa ya. Ini sainsnya sangat sangat muatan ilmiahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan berbagai macam teori yang sudah dikembangkan bahwa beberapa tanah yang baik mampu menyimpan air dan di dalam tanah itu sebetulnya adalah ada tersimpan air yang penting untuk kehidupan yang ada di atasnya. Bahkan kebun itu tidak hanya membuahkan kurma dan anggur, kebun itu bisa ditanami dengan buah-buahan yang lain, menghasilkan berbagai macam buah. Itulah mereka yang berinfak dan bersedekah karena Allah. Nah, di ayat ini kemudian Allah memberikan peringatan. Kemudian datanglah masa tua. Sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lalu kebun itu ditiup oleh angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini seakan-akan mengingatkan kepada pada kita semua. Ya. Janganlah kita merusak sedekah kita, merusak amal-amal kita, merusak infak kita itu dengan menyebut infak kita, bahkan juga dengan menyakiti ya, penerima yang atau penerima infak itu sendiri. Itu sampai diibaratkan oleh Allah SWT, diumpamakan itu seperti angin kencang yang mengandung api kemudian membakar semua yang ada. Itu sampai begitu. Jadi begitu bahayanya merusak pahala sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Ini sering terjadi tanpa ini. Ya. Jadi tadabbur ayat ini bahwa Allah melukiskan sedekah atau infak itu dalam dunia indrawi, yaitu seperti kebun yang subur, dan kebun itu menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Ya kan? Itulah kira-kira bekas dan pengaruh sedekah terhadap kontribusi atau terhadap kehidupan si pemberi, penerima, dan masyarakat. Makanya Allah bertanya, maka siapakah yang ingin memiliki kebun seperti itu? Kebun yang berisi kebaikan, kebun yang melahirkan kebaikan yang banyak itu. Itu pertanyaan Allah. Jadi Allah membuatkan pertanyaan. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Karena Allah nggak mungkin bertanya dan Allah nggak ngerti jawabannya. Bukan begitu. Tapi pertanyaan ini adalah agar kita memberikan atau menyambut ya
dengan semangat. Ya. Siapa yang tidak ingin memiliki kebun seperti itu? Ya, kebun yang subuh yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan, ada yang menghasilkan berbagai macam kebaikan. Ya. Nah, kemudian, nah tadi kebun itu bisa aja rusak seketika. Kemudian orang yang berinfak itu, maaf ini kalimatnya, mengumbar mulutnya dengan menyebut-nyebut pemberiannya, menyakiti penerimanya. Dan ini akan berakibat menghapus kebaikannya, hadirin. Menghapus kebaikannya sebagaimana angin keras yang mengandung api dan membakar habis kebun tadi. Na'udzubillah. Nah, ini juga dinasihati kepada orang-orang yang beriman pada kita. Betapa tidak mudahnya ya memelihara kebaikan. Betapa sulitnya memaintain keikhlasan itu. Karena orang tanpa terasa, kita ini teruji ya, diuji oleh Allah, orang yang sudah kita beri, kemudian mungkin suatu ketika itu memfitnah kita, menjelekkan kita, kita terbawa itu arus itu, kemudian kita menjelek-jelekan. Kita bahkan mengumbar kalimat dengan kalimat yang kurang baik. Kamu itu nggak akan baik, nggak akan sukses seperti sekarang kalau nggak saya bantu. Nah, itu kan kalimat yang sering muncul. Hati-hati kalimat itu hadirin, karena itu bisa menghapus. Nah, tidak bisa menghapus kebaikan. Dan inilah ujian orang yang berbuat baik itu akan selalu ada. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahwa betapa tidak mudahnya memang istiqomah hatta ya, ketika kita harus merawat kebaikan. Anggaplah ini merupakan arahan pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar apa yang kita lakukan itu tidak hilang. Padahal kita yakin, ya, sedekah infak itulah milik kita yang sebenarnya. Infak sedekah karena Allah itulah harta kita yang sebenarnya. Bahkan itulah harta yang abadi, ya, harta yang abadi. Jangan sampai karena kita tanpa terasa menyebut-nyebut, kemudian melukai dan juga menyakiti penerima itu yang khawatir kemudian ketika kita menghadap Allah, rasanya kita sudah bersedekah banyak, tapi tiba-tiba kok kosong gitu. Istilahnya itu rekening di akhirat kok kosong, ternyata kita sendiri yang telah merusaknya. Itu kan sedih. Sedih kalau kita sampai tiba-tiba menemukan rekening kita kosong hanya karena kita lupa untuk merawat dari kebaikan yang sudah kita lakukan, hadirin. Inilah menjaga keikhlasan itu begitu beratnya. Karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala memberikan himbauan kepada masyarakat atau pada kaum mukmin ya, orang-orang yang beriman, masyarakat yang beriman untuk bersemangat dalam berinfak. Mari kita renungkan ayat ini. Ayat selanjutnya ayat 267 masih berkaitan dengan infak ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabith. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuqmitu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Padahal kamu tidak mau mengambilnya, yang buruk itu, kecuali dengan memijinkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Hadirin, ini ayat adalah mengacu atau menghimbau himbauan umum kepada semua orang yang beriman pada setiap waktu dan pada semua generasi, termasuk pada generasi Nabi. Yaitu himbauan dari Allah adalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bersemangat berinfak, dan infaknya itu adalah berinfaklah dari usahamu yang baik. Ini jelas ya, berinfak dari hasil usahamu yang baik, bukan hasil usaha yang kotor, bukan hasil usaha yang tidak benar, bukan hasil usaha yang salah,
Maaf kalau bukan hasil dari usaha menipu, mencuri, bukan. Ya. Jadi yang akan diterima oleh Allah adalah infak dari hasil usahamu yang baik-baik. Bahkan dari hasil usaha yang baik itu, dan juga dari sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Yang dikeluarkan dari bumi itu kan apa? Mulai dari bahan tambang, tapi juga termasuk tanaman, ya. Makanya tanaman yang kita tanam, ya, buah-buahan semuanya itu berikan, itu, infakkan. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan. Nah, hadirin, jadi ini adalah tadabbur ayat ini penting, bahwa prinsip bersedekah, ya, prinsip bersedekah itu harus mengacu, ya, harus mengacu dan bersumber dari Allah, dari aturan Allah, yaitu dengan memberikan yang lebih utama, yang lebih baik, bukan yang kualitasnya rendah dan jelek. Jadi hadirin, pertama ini prinsipnya. Prinsip bersedekah harus mengacu dan bersumber dari Allah tadi, yaitu dari usaha yang baik, bukan dari usaha yang buruk. Sehingga tidak benar atau tidak tepat kalau ada yang mengatakan nggak apa-apa ya dari nggak apa-apa kemudian maaf nih kemudian dari korupsi kemudian disedekahkan, nggak bisa hadir karena Allah menjelaskan harus mengacu dan bersumber dari aturan Allah, bahkan memberikan yang utama yang baik, bukan yang kualitasnya rendah. Jadi ini seruan umum kepada orang yang beriman dari setiap waktu dan generasi, dan ini meliputi semua harta, ya, ini meliputi semua harta. Makanya kalimat ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah itu tidak membutuhkan pemberian manusia sama sekali. Ya. Jadi kalau manusia mau memberi, hakikatnya mereka memberi untuk dirinya sendiri. Bukan Allah nggak membutuhkan. Ya. Karena Allah itu Maha Kaya kan. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kekayaan Allah itu langit dan bumi dan seisinya semuanya milik Allah. Karena itu kepujian hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Itulah kalimat yang paling selalu kita ucapkan tiap hari, yang paling baik kita ucapkan itu kan alhamdulillah. Ada sebuah hadis sampai Rasulullah mengatakan wa bi kulli halin ala kulli halin wa bi nikmatin alhamdulillah. Hendaknya pada setiap waktu, pada setiap kesempatan, pada setiap kondisi apapun ucapkan alhamdulillah. Karena memang dialah yang layak dipuji. Pujian itu hanya milik Allah. Ya. Untuk menjelaskan, ya, bahwa kita ini memberikan. Karena itu, ketika kita memberi, sebetulnya kita itu memberi untuk diri sendiri. Karena dampak dari pemberian untuk diri sendiri. Karena itu hendaknya mereka itu memberikan yang terbaik. Dan dengan hati, maaf itu, dengan hati yang ikhlas pula. Masa memberikan untuk diri sendiri, memberikan yang buruk? Masa kita memberikan untuk diri sendiri ini, memberikan yang jelek, yang kualitasnya jelek, yang kualitasnya KW 2, 3 begitu. Bahkan kadang-kadang masa memberikan untuk diri sendiri kita memberikannya dengan tidak ikhlas. Jadi gini loh, Allah mengibaratkan ketika kita memberikan pada orang itu, anggaplah itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Sering saya sampaikan di dalam forum ini, bersedekah itu seperti kita titip, ya. Bersedekah pada yatim, bersedekah pada fakir miskin. Itu seperti kita menitip harta, menitip ke Gojek, ya, ke Gosen, nanti saya dapatkan di rumah. Kalau bawa sendiri kan berat. Jadi kalau kita berinfak untuk anak yatim, Masya Allah, nanti itu sama dengan titip. Nanti kita dapatkan, kita ambil ketika di akhirat, kita menghadap Allah. Ya. Dan itu untuk kita, sedekah itu untuk kita. Masa untuk kita memberikan yang jelek? Kira-kira begitu hadirin. Makanya Allah mengibaratkan bahwa orang yang bersedekah dengan memberikan yang terbaik itu sebetulnya adalah gambaran orang yang memiliki hati yang baik, yang ingat pada dirinya. Sementara keengganan orang untuk memberikan harta, ya, keengganan orang terus memberikan harta yang jelek hanya semata berarti motifnya itu sendiri jelek. Ya. Makanya ini keengganan orang, ya, kemudian memberikan harta yang jelek ini adalah semata karena motif yang jelek ini. Karena itu hadirin, ini adalah tamsil yang luar biasa. Begitu gamblang mudah Allah menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan bersedekah.
Nah, bagian akhir ini saya ingin ingatkan, ya, dari ini, bagian. Allah mengingatkan kepada kita semua. Ternyata memang gangguan, ya, kemarin ya kita bahas ya pada gangguan, cobaan, tantangan dalam bersedekah itu tidak mudah. Tantangan untuk bersedekah itu berat, berat sekali. Karena ayat ini. Kita renungkan ayat 258. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu terhadap kemiskinan. Jadi itulah setan. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat kikir termasuk. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Hadirin, inilah yang membuat kenapa berinfak itu berat. Berinfak itu sedekah. Dan lebih berat lagi adalah memelihara infak yang sudah kita keluarkan dengan tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti penerima. Itu lebih berat lagi. Kenapa? Ini, setan sampai kapanpun selalu menebarkan kepada hati manusia sifat rakus, bakhil, dan sikap permusuhan dan menakut-nakuti, termasuk menakut-nakuti miskin, ya, supaya jangan berinfak, nanti kamu jatuh miskin. Kamu jangan bersedekah, kamu nanti jatuh miskin. Setan itu selalu menebarkan sifat rakus. Rakus ini ingin menumpuk harta. Bahkan saking rakusnya, sampai-sampai dia menumpuk harta itu dengan cara yang haram, ya, dengan cara yang tidak benar. Terus setan juga menakutkan dengan bakhil, kikir. Itu setan itu. Ya. Bahkan sikap permusuhan. Saking rakusnya, ya, dulu kafir Quraisy, ya, di Mekah, itu sampai kafir Quraisy itu saking rakusnya takut miskin itu sampai membunuh anak perempuan-perempuan mereka. Kenapa mereka membunuh anak perempuan, mengubur-ngubur anak perempuan? Karena anak perempuan ini jadi beban dalam hidup, ya kan? Menjadi sumber kemiskinan, tidak bisa menghasilkan kekayaan. Sampai segitu hadirin. Ya, itu semua terjadi karena apa? Karena memang itu, ya. Jadi setan itu memang akan terus. Bahkan setan itu menyuruh manusia berbuat fahisha, fakhsha. Fakhsha itu apa sih? Fakhsha itu kemaksiatan yang melampaui batas. Dari fahisha itu jamak dari fakhsha. Sehingga inilah yang menyebabkan orang itu takut untuk bersedekah. Ya. Jadi, nah setan ini selalu saya katakan dalam forum ini, setan itu lebih bermakna karakter. Dan setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Karena setan itu karakter, sifat. Nah, salah satu sifat dan karakter setan itu ini, ya, menebarkan supaya manusia itu rakus, tamak, ya, saking tamaknya sampai melakukan hal-hal yang di luar batas, bahkan sampai antar saudara saling membunuh hanya karena rebutan harta. Kemudian bakhil, ya, makanya sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap pagi agar kita dijauhkan dari sifat bakhil. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari sifat lemah, dan dari sifat bakhil. Ini adalah karena apa? Karena bakhil ini adalah tiupan setan yang sangat. Bahkan sikap permusuhan. Tidak sedikit hadirin, setan itu memang menghembus-hembuskan permusuhan. Sementara Allah menjanjikan ampunan di sini. Jadi sedekah itu hadirin, ini ada nikmat. Sedekah itu akan pertama. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Sedekah itu akan menjadi wasilah Allah memberikan ampunan. Kurang apa lagi? Kemudian sedekah itu juga dapat menambah karunia. Kenapa ayat ini Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia? Kenapa ampunan lebih didahulukan dari karunia? Karena karunia itu sebetulnya adalah keutamaan.
Dan nggak mungkin orang mendapatkan karunia kalau tidak mendapatkan ampunan. Jadi ampunan itu adalah kelebihan. Ya, setelahnya. Jadi setelah dapat ampunan saja sudah bersyukur kita ini. Kita ini hidup mendapat ampunan Allah saja sudah, Masya Allah, itulah yang kita tunggu. Sudah mendapat ampunan, masih dapat karunia lagi. Itulah orang yang bersedekah. Kemudian Allah menjanjikan, sedekah itu menambah berkah. Apa yang kita sedekahkan? Sedekah tidak akan menjadikan orang jatuh miskin, jatuh bangkrut, asal sedekahnya benar. Tapi justru menambah berkah. Nggak ada cerita orang yang bersedekah, kemudian menjadi berkurang rezeki. Nah, kemudian sedekah ini hadirin, kenapa Allah menghimbau bersedekah kepada seluruh kaum mukmin? Karena bersedekah ini dapat menghilangkan kecemburuan dan sekaligus dapat menghilangkan penyakit sosial. Kecemburuan itu terjadi karena orang-orang kaya, orang-orang yang berharta tidak mau bersedekah. Allah menciptakan kemiskinan itu harus disyukuri karena apa? Karena memang ada menjadi wasilah ya, menjadi sarana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih luas maka sedekah. Sedekah itu kan bisa sedekah wajib dan bisa sedekah sunnah ya. Sedekah wajib tentunya zakat, sedekah sunnah banyak, mulai dari infak, mulai dari wakaf. Ya. Jadi ini ayat ini menjadi jalan Allah menanamkan bahwa sedekah itu secara kehidupan sosial dapat menghilangkan kecemburuan dan penyakit. Bahkan pada akhirnya sedekah itu dapat menciptakan stabilitas sehingga kegiatan perekonomian akan semakin produktif. Ya. Saya kira ini akan kalau yang menjelaskan orang-orang ahli ekonomi Islam akan lebih jelas. Ya. Tapi ayat ini menjanjikan bahwa di ayat-ayat surat Al-Baqarah bagian akhir ini saya sampaikan di awal adalah prinsip konsep Islam di dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan. Dan pintunya adalah yaitu sedekah. Kemudian hadirin, sedekah ini juga dapat menjadi pembuka, menjadi wasilah. Allah memberikan ilmu dan hikmah yang banyak kepada kita semua. Moga-moga kita semakin bersemangat ya di dalam apa namanya sedekah. Kemudian di bagian berikutnya adalah Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Hadirin, Allah berfirman, Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi oleh Allah hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Jadi sedekah hadirin itu dapat menjadikan Allah memberikan hikmah pada seseorang. Orang yang ahli sedekah itu sama dengan orang yang telah diberikan ilmu. Bukan hanya ilmu, dia sudah mengamalkan ilmu di atas ilmu orang yang bersedekah. Apa itu di atas ilmu? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Orang yang bersedekah itu sudah level tinggi itu. Ya. Tidak hanya, bahkan Allah akan menambah dengan ilmu-ilmu yang banyak. Jadi sampai kualitasnya orang yang bersedekah itu akan diberikan oleh Allah hikmah. Ya. Hikmah itu tadi. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu adalah pemahaman yang baik, yang sempurna, yang paripurna terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin, ternyata memang agar kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang baik, itu tidak cukup kita harus kerja keras, harus sabar, tapi juga harus bersedekah. Makanya orang-orang dulu itu ya, saya mendapat kalau membaca biografinya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian juga Imam Ghazali, itu menghabiskan uangnya dan harta milik keluarganya itu untuk mencari ilmu. Dan bukan hanya untuk ongkos, ya, tapi harta itu adalah untuk menghidupkan majelis-majelis taklim, untuk membangun sarana-sarana pendidikan. Itu sedekah itu. Makanya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau kita misalnya, ya kalau susah dalam memahami ilmu, ya
Kita harus kerja keras ya, belajar lebih ya. Tapi coba bersedekahlah. Cari orang miskin, cari anak yatim, berinfaklah pada mereka. Semoga Allah memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap ilmu Allah. Nah, ini juga ternyata memang untuk memahami ayat-ayat tentang sedekah ini, itu memang Allah tujukan pada orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal. Jadi kalau orang yang tidak memiliki akal, itu sulit diajak berpikir. Jadi ayat ini sekali lagi pentingnya kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu agar kita memahami hikmah ya, hikmah sedekah, hikmah berinfak. Dan itu ditujukan oleh Allah kepada ulil albab. Siapa ulil albab? Ya ulil albab kita semua nih, para ilmuwan, para intelektual, orang-orang yang ini. Jadi ulil albab itu kalau bahasa gampangnya, siapakah ulil albab itu? Orang yang akalnya sehat. Coba itu. Orang yang akal sehat. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang sadar siapa dirinya. Itu orang ulil albab. Orang yang tidak lupa terhadap tujuan hidupnya. Orang yang tidak lupa akan kemana dia pergi. Itu orang ulil albab. Orang yang tidak lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dan orang yang ulil albab itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari semua kejadian yang ada, termasuk pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia tidak masuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Itu ulil albab. Makanya dalam Al-Quran itu kalimat ulil albab itu hanya disebutkan 15 kali. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang memang memiliki kualitas tinggi. Siapa ciri-ciri ulil albab itu? Yang paling terkenal kan disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, ayat 190-91, ya kan? Yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya sudah terangkum dalam definisi. Orang yang akalnya sehat, selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, orang yang sadar siapa dirinya, bukan orang yang sombong, bukan orang yang lupa diri, tidak lupa terhadap tujuan hidupnya, yaitu tujuan hidupnya adalah akhirat, kembali kepada Allah, dan orang yang mengambil pelajaran. Kira-kira demikian hadirin, moga-moga kajian ini memberikan manfaat pada saya pribadi dan pada hadirin semua. Saya kira demikian singkat dan kontrol kalau masih ada yang ingin saya sampaikan. Silakan Mas Rizal, mungkin itu yang. Oke, baik. Syukron Ustadz Abdul Munif atas penyampaian materinya yang insya Allah dapat memberikan penambahan ataupun pencerahan baru bagi kita semua. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya kepada seluruh peserta dan hadirin yang ada di Zoom kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini? Dipersilakan untuk memberikan reaction, angkat tangan ya. Atau yang pengen bertanya langsung secara open mic, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada Bapak Syahmi, dipersilakan untuk bertanya. Oke, makasih Pak Moderator. Eh, Ustadz, tadi udah banyak disampaikan, tapi susah dilaksanakan Ustadz ya. Mengenai sedekah ini memang di mana-mana orang bicara sedekah, tapi amat berat dilaksanakan oleh kita. Padahal tadi Ustadz udah tegaskan ya, bahwa sebenarnya sedekah itu untuk kita. Kan itu filosofinya Ustadz kan. Sedekah itu kan untuk kita sebenarnya. Tadi Ustadz bilang berikan yang terbaik untuk kita melalui sedekah. Tapi kenyataannya Ustadz tak segampang yang Ustadz berikan tadi. Pelaksanaannya amat berat. Ya, sangat berat. Ya, sedikit orang yang dermawan di kita ini Ustadz ya. Sedikit sekali orang yang dermawan. Tega kita melihat orang miskin, fakir miskin, anak yatim, orang terlantar ya. Padahal tadi udah kita bilang untuk kita sebenarnya apa yang kita
sedekahkan itu. Kemudian timbul pertanyaan di diri saya gitu ya. Kita beli mobil yang begitu hebat mahal ya, bahkan miliaran, rumah yang begitu bagus, ya perlengkapan kita yang begitu cantik. Kalau kita presentasikan, Ustadz ya, hanya sedekah itu nggak cukup ya, entah 5% pun nggak cukup dengan harta kita kalau kita total harta kita. Sekarang saya ingin bertanya lah sama Ustadz ya, kiat apa yang harus kita lakukan supaya sedekah ini bisa menjadi kebiasaan kita untuk menambah tabungan akhirat kita, sehingga kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, itulah tabungan kita yang akan kita eh, yang ada sama kita. Terus kalau kita lihat sedekah ini memang nggak pernah banyak orang bersedekah tapi nggak bikin miskin, apa yang tadi sampaikan, ya kan? Semakin banyak kita bersedekah, ya nggak akan mengurangi harta kita. Tapi mindset ini yang kurang sama kita gitu ya. Pemahaman ini yang kurang sama kita. Terus bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syahmi Aidi. Betul bahwa itu masalah kita semua ya. Semoga apa namanya ya, kita memang harus selalu ini Pak Syahmi dan para jamaah untuk selalu diingatkan berulang-ulang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitulah sifat manusia ya, gampang lupa ya. Kemudian diingatkan kembali, kemudian moga-moga tersadar, terus mau bisa memulai lagi dan terus begitu. Nah, karena itu Pak Sami dan para jamaah rahimakumullah, satu hal yang memang harus kita sadari bahwa ternyata memang melakukan perbuatan yang baik ini memang membutuhkan apa ya, membutuhkan kekuatan ya, membutuhkan tekad ya, membutuhkan apa namanya, membutuhkan, mungkin malah membutuhkan waktu. Harus ada proses apa namanya, kepembiasaan ya, adaptasi. Saya melihat barangkali yang paling kuat ya hadirin untuk menguatkan itu semua tentunya adalah peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga ini kita tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan untuk terus menyerukan, karena pada masa-masa awal, terutama setelah tabiin itu juga begitu. Jadi generasi terbaik generasi sahabat. Ya. Kemudian tabiin, ya, setelah itu masih baik, ya, komitmen sedekah, komitmen infak, ya, itu luar biasa. Mengapa? Karena memang mereka mengingatkan terus. Bahkan Abu Bakar sampai akan memerangi mereka yang berhenti berinfak dan berhenti membayar zakat, sebagaimana yang telah dia lakukan pada zaman itu, tapi pada masa dia akan diperangi. Ya. Itu sampai begitu prosesnya panjang. Kemudian pada masa tabiin itu sudah mulai ya, namanya cinta dunia, ya, dan takut mati ini kan memang sudah ada ya. Karena itulah tadi asyaiton itu selalu. Dan syaitan itu kan dari golongan jin dan manusia. Jadi banyak juga dari golongan manusia yang membisik-bisikan yang seperti itu. Dan itulah kemudian membuat ini, membuat semakin orang cinta kepada dunia. Dan kemudian, namun pada masa-masa itu dengan diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Rasul mengatakan begini, mereka tuh langsung ingat dan sadar itu. Nah, ini yang suka memprihatinkan, ini sudah peringatan dari Allah dan peringatan dari Rasul. Juga belum membangkitkan kita, berarti memang harus ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya, tentu kualitas iman kita. Mestinya kita kan begitu diperingatkan oleh Allah dan Rasul itu, hati kita sensitif dan kemudian segera menyambut ya, pada seruan ini.
Berarti masih harus ada dakwah, ya. Harus kita ingatkan. Kalau soal pahala, kemudian tadi manfaat dan apa yang dijanjikan sedekah, saya kira sangat sangat cukup. Nah, berikutnya adalah perlu adanya adaptasi. Jadi kita harus perlu ciptakan ya habitat yang sesuai. Salah satunya diantaranya adalah yang dapat menciptakan itu adalah ketika memang bersedekah ini dikelola dengan baik ya, dikelola dengan baik. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus juga tidak boleh menutup mata bahwa semangat bersedekah, saya yakin masih banyak di kalangan kaum muslimin. Ya. Namun manajemen yang harus kita perbaiki, bahwa sedekah ini harus benar-benar menjadi solusi dalam mengatasi perbaikan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dan ini harus dikelola dengan baik. Dengan hasil atau dengan program yang rapi mungkin juga akan menambah sedekah. Kemudian kita juga diingatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan ketika kembali kepada Allah yang kita bawa adalah amal-amal soleh dan termasuk sedekah. Kemudian nanti di yaumil qiyamah itu ada banyak ayat Al-Quran di mana orang itu nanti menyesal. Salah satu penyesalan terbesar ketika di yaumil qiyamah itu adalah mengapa saya itu tidak bersedekah. Itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali peringatan itu. Jadi saya sih berpikir hadirin ya Pak Sami, bahwa ini proses ya, kita tidak boleh berhenti untuk terus mengingatkan diri ini ya. Kemudian juga manajemen yang baik akan membangun trust dan kepercayaan yang lebih kuat di kalangan para muzaki ya, orang-orang yang bersedekah juga, sehingga apa yang mereka sedekahkan ini juga hal yang sangat penting. Ya wallah alam, ini proses ya Pak Syami dan hadirin. Ya. Insya Allah kita harus tetap memulai dan terus bersedekah ya dengan semangat yang tinggi insya Allah. Ya. Mungkin itu Mas Rizal, barangkali ada yang lain. Oke, syukron atas jawabannya Ustadz Abdul Munif. Kepada Pak Syami, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih Oke, banyak. oke siap. Oke, syukron atas pertanyaannya pada Pak Syami. Boleh diturunin raise hand-nya. Oke, Ustadz, itu ada pertanyaan lagi, satu di kolom chat ya. Untuk pertanyaannya itu adalah, Ustadz izin bertanya dari Uktina Agnia Nurmalia. Ustadz izin bertanya, apakah kita boleh sedekah meskipun masih punya hutang? Ustadz pertanyaannya. Ya, hadirin baik. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita ingin bersedekah padahal kita masih punya hutang ya. Yang jelas hutang adalah wajib untuk kita bayar. Ada yang membayar hutang itu kan ada yang bertahap ya. Kemudian kita bersedekah tentu saja boleh ya. Jangan sampai kemudian karena kita punya hutang lalu kita terjebak untuk tidak terperangkap, kita tidak melakukan, tidak bisa bersedekah. Yang lebih hutang itu memang dalam jadwal yang kita akan bayar, bahkan kita memang sudah mulai membayarnya, kemudian kita ada waktu ya untuk melunasinya. Tapi kalau ditanya mana yang prioritas, memang yang lebih utama adalah yaitu menyegerakan untuk melunasi hutang-hutang. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umatku yang terbaik adalah umat yang bersegera di dalam menyelesaikan hutang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ditanya yang prioritas yang fikul aulawiyatnya adalah yaitu segera menyelesaikan hutang. Ya. Tapi ketika memang kita sudah dalam proses jadwal membayarnya, tapi kita masih diberikan kelebihan rezeki, tentu boleh berinfak, dan infak itu juga dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Ya. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya.
Oke. Dan syukron juga kepada Uktina Agnia atas pertanyaannya. Oke, alhamdulillah setelah dijawabnya dua pertanyaan tadi, berakhir pula sesi kajian kita pada pagi Jumat yang berkah ini. Oke, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mohon kepada Allah SWT yang akan dipimpin oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Profesor Abdul Munif. Kepadanya dipersilakan. Baik hadirin, mari kita berdoa kepada Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته